ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rakaat al-fajri khairun min dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya saja. Bagaimana dengan sholat subuh itu sendiri? Pasti lebih dari itu. Apalagi kita melaksanakannya secara berjamaah. Allah bisa saja mentakdirkan kita, membuat kita untuk tidak ke masjid ini. Tapi Allah pilih dengan semua yang ada di sini untuk bisa hadir di masjid ini. Ini adalah suatu kebanggaan tersendiri. Jadi patut bagi kita untuk bahagia, patut bagi kita untuk ceria. Walaupun ya pada hakikatnya memang lagi mungkin ada banyak masalah, utangnya kayak bojone galak, kalau yang lain sebagainya. Tapi ya karena itu tadi kita dipilih untuk bisa sholat subuh berjamaah di sini. Ini prestasi, suatu prestasi. Betapa banyak orang yang tidak bisa hadir di sini, mungkin malas atau ketiduran atau gimana. Ini semua kan Allah yang menggerakkan. Kemudian yang kedua, kita bisa datang di sini untuk mengkaji salah satu ilmunya Allah, untuk mengkaji ilmunya Allah. Ini juga suatu prestasi yang patut untuk kita banggakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan manusia selalunya diberikan ujian oleh Allah, diberikan oleh Allah suatu masalah. Kadang-kadang dalam hidup itu melelahkan, ada cobaan yang berat, kadang capek, kita merasa capek. Dan itu sesuatu yang pasti dalam kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa adanya masalah. Kehidupan itu pasti ada masalahnya. Semua orang memiliki masalah. Jadi sangat salah besar ketika ada seseorang merasa dirinya itu paling tinggi sendiri, merasa paling ujiannya itu paling berat sendiri. Itu sangat salah sekali. Karena setiap manusia itu pasti punya masalahnya sendiri. Kadang kita itu melihat Pak A, kita ya orang berbeda, omanya apa, mobilnya apa, itu kan doanya saja. Tapi kita itu nggak tahu apa yang ada di balik itu. Pasti Pak A itu juga punya masalah juga. Dan karena ini manusia itu juga pasti mendambakan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang baik tanpa adanya masalah, kehidupan yang ideal tanpa adanya masalah. Semua orang pasti mendambakan itu. Tapi yang unik adalah ketika semua orang mendambakan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang ideal, tapi definisi mereka tentang kehidupan ideal ini pasti berbeda-beda. Jadi tujuannya satu, tapi kalau ukur kebahagiaan orang-orang ini beda-beda. Ini unik. Bisa kita tanya kepada orang yang dia itu memiliki riwayat penyakit kronis, kehidupan yang baik itu seperti apa? Pasti dia akan mengatakan kehidupan yang baik itu adalah kehidupan tanpa adanya penyakit. Bapak saya itu almarhum, beliau dulu punya stroke. Yang di pikiran beliau adalah ingin sembuh dari stroke, biar bisa jalan-jalan lagi. Gak pernah beliau kepikiran ingin beli mobil atau di rumah atau pergi haji atau apa lain sebagainya. Pikirannya cuma satu, ingin sehat, ingin bisa jalan lagi, nggak stroke lagi. Terus misal kita tanya pada orang yang belum punya anak, dia mungkin memiliki harta yang banyak, tapi belum Allah karuniai anak. Maka ketika kita tanya kepada dia, apa kehidupan yang sempurna itu, maka dia akan jawab, kehidupan yang sempurna itu adalah kehidupan yang dipenuhi dengan anak.
Terus kita tanya kepada orang yang utangnya banyak tentang definisi kehidupan yang sempurna, pasti dia akan menjawab yang kehidupan tanpa adanya utang. Jadi semuanya mengharapkan satu tujuan, tapi kalau ukurnya berbeda-beda. Maka dalam bait syair Arab ada suatu bait syair Arab yang mengatakan Shaghirun yatubu kibara wa syaikhun lahu sabra wa qalin yashtahi amala wa du amalin bihi wajara wa rabbul mali fi ta'abin wa fi ta'abin man ittaqa wa dul awladi mahmumun wa talibuhum qad inqatara wa man faqada al-jamala syaka wa qad yashkul ladhi bahara. Shaghirun yatubul kibara, anak kecil itu mendambakan ingin cepat dewasa. Itu terjadi, saya juga mengalami itu. Pas masih kecil saya ingin cepat dewasa. Wa syaikhun lahu sabra, yang muda dewasa ingin balik kecil lagi, karena tahu kalau kehidupan setelah lulus SMA, ketika orang meninggalkan kedewasaan, menginjak kedewasaan itu berat. Setelah tahu ternyata kehidupan dewasa itu berat, maka mereka ingin balik kanak-kanak lagi, karena masa kanak-kanak itu adalah masa di mana mereka tidak harus memikirkan makan apa ke depannya, besok mau makan apa, nyari duitnya gimana, ya kan. Jadi yang masih kecil ingin besar, yang udah besar ingin balik kecil lagi. Wafalin yashtahi amala, orang nganggur ingin punya pekerjaan karena tahu nganggur itu nggak enak. Apalagi kalau udah berkeluarga nganggur, kayak wong tuane bedino diuri-uri karo mertuane, ngomong terus nggak boleh kerja mana, pasti kan gitu. Dan sebaliknya, walau amalin bil wajar, yang udah punya kerjaan brutal, ngeluh, kok nggak enak banget ya kerja kok capek. Misal jam kuli, kok abot dari kuli. Misal guru, kok capek ya setiap hari ngajar terus. Itu dialami pasti semua orang. Walaupun mali fi ta'abin, yang punya duit itu capek juga, merasakan capek. Orang punya duit itu pasti merasakan capek juga. Wafi ta'abin man ittaqa, yang nggak punya duit padahal lebih capek, rasa capek juga sama. Karena ada perkataan mengatakan sendiri ya, uang itu adalah sumber kebahagiaan. Tapi ditentang sama beberapa orang. Bukan uang yang membuat kita bahagia. Ya kalau dengan kata-kata seperti itu, duitnya jauh lebih baik. Dan dia mengatakan uang itu bukan sumber kebahagiaan, tapi duitnya jauh lebih baik. Tapi dia cuma beli uang. Kemudian badul auladi mahmun, yang punya anak itu pusing. Saya yakin punya anak itu mesti capek. Mas Tommy anaknya dua, gimana Mas Tommy? Enggak pusing itu. Belum lagi kalau nanti anaknya itu masuk sekolah, yang satu masuk SMP, yang satu masuk SD, mikir bayar kuliah, pusing ya kan? Saya siji jalur Aerox, siji jalur Opon, pusing. Padahal waqalibhum qad intaqa, padahal yang belum punya anak itu ingin punya anak. Terus waman faqada al-jamala syaka, yang gak ganteng itu ngeluh. Waqad yashkul ladhi bahara, padahal orang ganteng itu juga ngeluh. Saya tuh ngeluh juga, walaupun saya ganteng. Jadi itulah kehidupan. Jadi orang Jawa itu kan punya apa namanya, semboyan ya, urip iku sawang sinawang. Sawang sinawang itu maksudnya gimana? Jadi kita nyawang ulan kok enak uripe. Dan bisa jadi dia juga lihat kita itu enak juga. Jadi makna sawang sinawang seperti itu. Dulu apa namanya, saya pas penelitian itu kan saya termasuk orang yang agak telat kuliah. Jadi
Jadi umur 21 baru masuk S1. Pas teman saya udah pada lulus kuliah, udah S1 semua, saya masih kuliah. Itu saya nyaman dia tuh kok kayak enak. Orang sudah lulus S1, saya masih sekolah, masih kuliah. Tapi dia nyaman saya juga enak. Enggak, mas, justru yang enak itu kamu. Kamu itu malah sudah sampai Yaman. Saya masuk malah di Indonesia gini-gini aja, dodolan kampus. Dia ngomong seperti itu. Oleh itu, sawang sinam. Ya itulah dunia. Kita melihat sesuatu yang dohirnya baik itu, padahal aslinya di belakangnya juga penyimpan sebenarnya. Jadi ini tadi adalah bermacam-macam keinginan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna. Definisinya macam-macam. Tapi kita sebagai muslim patut bagi kita untuk mengetahui apa itu definisi kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang ideal menurut Al-Quran. Maka Al-Quran sebagai patokan hidup kita telah memberikan definisi tentang kehidupan yang sempurna itu dalam surat An-Nahl ayat 97. Kehidupan yang sempurna itu apa sih? Maka Al-Quran berkata, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beriman, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Ini adalah dua syarat seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Yang pertama kan adalah apa? Beriman. Beramal soleh. Kemudian yang kedua adalah beriman. Dua syarat ini adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Kemudian Allah bersabda, berfirman, wa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami pasti akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Jadi di sini ada lam taukid, falanuhyiyannahu, ada nun taukid. Lam taukid dan nun taukid ini fungsinya kalau dalam bahasa Arab itu untuk menekankan, untuk menghilangkan keraguan dalam diri orang yang diajak bicara. Jadi bahasa Arab itu ada namanya harf taukid. Jadi huruf yang digunakan untuk menekankan, untuk menghilangkan keraguan. Jika orang ragu maka dikasih huruf taukid. Kayak di Indonesia kan ada sungguh ya. Lainnya nggak ada. Kalau dalam bahasa Arab itu banyak. Huruf taukidnya itu banyak. Kata yang digunakan untuk menekankan itu banyak. Karena orang Arab itu tabiatnya ngeyel. Makanya untuk beriman itu mereka dibutuhkan seorang nabi di antara mereka untuk mendapatkan Islam. Gak langsung percaya. Tapi kalau orang Indonesia enggak. Orang Indonesia tanpa diutus nabi pun mereka percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi. Islam itu agama yang benar. Allah itu Tuhan. Ya ada baiknya ada buruknya. Karena di Indonesia ini apa-apa laku. Ada orang ngaku nabi itu orang Indonesia banyak yang percaya, banyak pengikutnya juga. Ada orang ngaku siapa itu? Ya itu ngaku sebagai siapa? Ya itu utusan Jibril itu banyak pengikutnya juga. Mama Bukron, Inama Palina, dan itu pengikutnya banyak juga. Jadi karena karena tabiatnya yang gampang percaya ini, maka pengikutnya banyak. Kalau orang Arab itu enggak langsung percaya. Ada orang ngaku nabi, dia enggak percaya. Makanya diturunkan mukjizat, masih belum juga.
diturunkan Quran. Quran itu kalau orang Arab mengetahui maka harusnya mereka itu langsung percaya bahwasanya Quran itu bukan dari manusia. Suara Arab, makanya ada Arab Tauhid. Dan di sini Allah mendatangkan dua huruf Tauhid. Berarti benar-benar mesti orang silva, benar-benar. Apalagi yang berjanji di sini adalah Allah sendiri. Allah itu tidak mungkin mengingkari janji, pasti menepati janji. Sudah Allah yang berjanji, kemudian di situ Allah menekankan lagi dengan dua huruf Tauhid. Yang pertama kita akan bahas tentang syarat untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang berkenaan dengan kehidupan yang baik itu Allah tidak pernah berbicara tentang banyaknya harta atau banyaknya anak atau kehidupan lama masa, tidak pernah. Tapi justru ketika Allah mengatakan membicarakan tentang kehidupan yang baik, maka yang jadi patokan adalah iman dan amal soleh. Kita bahas tentang syarat yang pertama dulu, yaitu amal soleh. Amal soleh itu apa sih? Kita sering mendengar tentang amal soleh, tapi kita nggak tahu definisi. Amal soleh itu adalah amalun salihun bil qabul. Amal yang soleh itu bisa, amal yang patut untuk diterima. Soleh bisa atau patut kita artikan. Jadi suatu perbuatan yang patut untuk diterima. Terus syaratnya, terus maksudnya amal yang bisa diterima ini yang seperti apa? Amal yang bisa diterima itu dia memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah secara zahirnya amalan tersebut harus sesuai syariat, harus sesuai tuntunan Nabi, harus sesuai perintah Allah. Maka ada suatu hadis yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadzal ma laysa minhu fahuwa. Barang siapa yang membuat-buat, membikin-bikin suatu perkara dalam urusan agama kami, maka dia tertolak. Karena memang dalam ibadah itu hukumnya tauqifi. Tauqifi itu apa? Tauqifi itu tidak boleh diganggu-gugat, harus ada dasarnya. Maka ketika orang menuduh bermadzhab itu tanpa dalil itu salah, karena tidak mungkin mereka imam empat itu membuat suatu hukum atau memutuskan, bukan membuat ya, memutuskan suatu hukum tanpa adanya dalil. Karena mereka adalah orang yang tingkat kealimannya itu diakui oleh seluruh ulama di dunia dari zaman mereka sampai zaman kita sekarang. Ketika ada orang yang meragukan keilmuan mereka itu, berarti dia menyelisihi orang-orang pintar yang ahli di bidangnya. Hukum ibadah adalah tauqifi. Tauqifi tidak bisa diganggu-gugat, harus ada dalilnya. Ini adalah syarat yang pertama. Terus bagaimana kita mengetahui amalan kita ini sesuai dengan syariat apa tidak? Maka disinilah fungsi dari belajar. Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lafadznya itu tanpa muslimah. Tapi ketika ada lafadz mudzakkar itu digunakan untuk cowok, maka cewek juga masuk di situ. Jadi ada suatu perintah, yang perintahnya itu untuk cowok aja. Misal aqimus shalah itu kan perintah untuk cowok. Oh, di sini ada mau jamaah. Mau jamaah itu jamaah laki-laki. Mereka kalian laki-laki. Perintah untuk kalian laki-laki. Terus tidak ada wa aqimus shalah itu kan enggak. Aqimus itu perintah untuk perempuan. Tanpa dikasih itu pun bisa dipahami bahwasanya perintah ini mengandung laki-laki dan perempuan. Dibuntakan maka mengandung perempuan juga. Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka perlu kita ketahui apa yang wajib kita pelajari. Yang dimaksud menuntut ilmu di sini itu ilmu apa? Apakah ilmu matematika, apa ilmu fisika, apa ilmu kimia? Bukan ilmu seperti itu.
Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama yang setiap harinya itu kita bersinggungan dengan amalan tersebut. Contohnya apa? Kayak sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah sholat yang diwajibkan bagi kita seorang muslim setiap hari. Maka di sini kita wajib untuk belajar fikih sholat. Kita wajib untuk mengetahui sholat itu rukun-rukunnya apa, syarat-syaratnya apa, pembatalnya apa. Karena sholat itu memiliki syarat untuk taharah, maka wajib bagi kita untuk belajar fikih taharah. Terus kita juga diwajibkan setiap setahun sekali untuk berpuasa. Maka di sini kita juga wajib untuk belajar fikih puasa. Kita diwajibkan untuk membayar zakat setiap tahun sekali. Maka wajib bagi kita untuk belajar fikih zakat. Dan begitu seterusnya. Terus kemudian ada suatu baik syair mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan wa adabun bi qawli watan. Orang alim yang tidak mau beramal dengan amalnya maka dia akan diadab. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu aqaluhu mardudun. Dan tiap orang yang mengerjakan suatu amalan tanpa adanya ilmu maka amalannya akan tertolak. Terus misal ada orang kerjaannya itu sebagai pedagang, maka dia juga wajib untuk mempelajari fikih perdagangan. Dia harus mengetahui apa itu barang-barang yang boleh dijual, apa barang-barang yang tidak boleh dijual. Terus rukun-rukunnya jual beli itu apa. Terus dia harus belajar riba juga, masalah riba biar dia tidak terjerumus pada riba. Dan ini tadi adalah syarat pertama. Syarat pertama dari amal soleh. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat kedua adalah secara batinnya. Tadi kan secara zahirnya yang bisa dilihat manusia. Amalan itu harus sesuai dengan syariat. Kemudian secara batinnya, secara yang tidak bisa dilihat. Karena ini urusannya masalah dengan hati. Jadi yang tahu hanya dirinya sendiri dan Allah. Secara batinnya, amalan ini harus dilakukan dengan ikhlas. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya amal itu tidak ada amal kecuali dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan tiap manusia itu mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Yang pertama itu berkenaan dengan suatu ibadah atau suatu amalan tidak sah kecuali tanpa niat. Yang kedua menjelaskan tentang bahwasanya amalan ganjaran seseorang itu didapat sesuai niatnya. Kalau dia sholat misal sholat tapi niatnya untuk pamer, maka dia hanya mendapatkan pamer tersebut. Niat ini sangatlah penting, karena dengan niat ini suatu amal kecil bisa menjadi besar nilainya. Suatu amalan besar bisa menjadi kecil nilainya. Maka dalam suatu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya awal manusia atau manusia pertama yang dihukumi Allah, di hari kiamat itu bukan dia seorang pencuri, bukan dia seorang pezina, bukan dia seorang pemabuk, melainkan apa? Seorang mujahid, kemudian orang alim, kemudian yang ketiga adalah orang yang suka bersedekah. Jadi diriwayatkan oleh Abu
Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, awal manusia yang dihukum di yaumul kiamah adalah orang yang mati syahid. Orang mati syahid ini didatangkan oleh Allah. Kemudian ditanya tentang nikmat apa yang telah Allah berikan kepadanya di dunia, maka dia mengakuinya, yaitu adalah mati syahid itu. Kemudian dia ditanya, apa yang kamu lakukan terhadap nikmatmu? Maka dia berkata, aku telah berperang karenamu. Aku juga telah mati syahid karena kamu. Maka Allah berkata, kamu telah berbohong. Sesungguhnya kamu berperang itu, berjihad itu bukan karena aku, melainkan kamu berjihad supaya kamu dikatakan sebagai orang yang pemberani. Kemudian yang kedua, orang alim, orang yang dia itu paham agama, dia belajar dan mengajarkan ilmu. Bahkan dia seorang penghafal Al-Quran. Di hari kiamat dia didatangkan. Kemudian ditanyai oleh Allah apa nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka dia mengakui yaitu nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya adalah ilmu tersebut. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadap nikmat itu? Maka dia menjawab, aku belajar dan aku mengajarkan ilmu ini kepada manusia karena itu. Maka Allah berkata kepada dia, kamu telah berbohong. Sesungguhnya kamu belajar dan mengajarkan ilmu itu supaya kamu dikatakan sebagai alim. Dan kamu membaca Al-Quran itu supaya kamu dikatakan qari. Maka kamu telah mendapatkan itu semua. Maka dia diseret dengan wajahnya, maksudnya wajahnya itu dengan menghadap ke bawah. Kemudian dia dilemparkan ke belakang. Kemudian yang terakhir adalah orang yang suka berinfak, suka bersedekah. Dia didatangkan di hari kiamat bertanya Allah, apa nikmat yang telah aku berikan kepadamu? Maka dia mengakui nikmat yang telah diberikan kepadanya adalah dia memiliki harta yang banyak. Terus apa yang kamu lakukan dengan nikmatmu itu? Maka dia menjawab, aku telah bersedekah kepadamu. Tidak ada sesuatu pun amalanmu atau sisa dalam jalanmu kecuali aku bersedekah di dalamnya. Terus kemudian Allah berkata kepada dia, kamu telah berbohong. Sesungguhnya kamu melakukan itu semua supaya kamu disebut orang yang dermawan. Maka kamu telah mendapatkan itu di dunia. Kemudian wajahnya diseret terus dilemparkan ke neraka. Nah, tiga orang ini adalah orang yang memiliki amal yang luar biasa, amal yang bukan main-main. Jihad fisabilillah sampai mati syahid. Kemudian dia seorang alim yang paham agama. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berdoa. Ini bukan amalan yang biasa, melainkan amalan yang besar. Tapi amalan yang besar tadi menjadi tidak berarti apa-apa karena niat. Tapi ada orang yang beramal kecil bisa menjadi besar karena niat. Misal seorang menginfakkan uang Rp1.000, itu kan suatu amal yang kecil. Orang parkir aja Rp2.000, ini malah sedekah Rp1.000. Nah, maka karena niatnya itu lillahi ta'ala yang Rp1.000 itu maka menjadi besar, dilipat gandakan Allah. Sementara yang infaknya itu misal 100 juta, tapi ingin pamer, menjadi tidak ada harganya karena niat. Kemudian Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malun biha wa hum biha la yuqasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u biha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan memberikan kepadanya semuanya, memberikan apa yang mereka inginkan tanpa kami kurangi sedikit pun, dan mereka bukan termasuk orang yang dirugikan. Jadi Allah itu adil. Ada orang beramal, dia ingin dipuji, Allah berikan itu semua pasti. Gak mungkin Allah itu mendolimi dia, mengurangi apa yang dia inginkan. Dia sudah beramal, gak mungkin dikurangi, tapi dia hanya mendapatkan itu saja.
Maka orang-orang ini adalah ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Orang-orang ini di akhirat nanti adalah orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu pun kecuali neraka. Bahkan Thomas Sonam fiha, dan telah gugur semua, telah hangus semua apa yang telah mereka lakukan di dunia. Wabah tidak makan yang malam, dan telah batal apa yang telah mereka lakukan, yang mereka perbuat, mereka usahakan di dunia. Jadi ayat tersebut tadi adalah menjelaskan tentang balasan Allah untuk seseorang yang beramal bukan karena menginginkan ganjaran di akhirat, melainkan menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Maka Allah akan memenuhinya, tidak akan menguranginya sedikit pun. Itu tadi adalah syarat dari kehidupan yang baik yang pertama, yaitu dengan beramal soleh. Dan kita sudah bahas juga tentang apa itu amal soleh, syarat-syaratnya apa. Kemudian kita masuk ke syarat yang kedua. Syarat kedua dari kehidupan yang baik, yaitu beriman. Apa iman itu? Iman itu adalah dia berasal dari fi'il mal, yaitu masdar dari fi'il mal. Amana yu'minu iman. Kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ada seperti di pertemuan dulu kemarin saya jelaskan, ada namanya isim masdar. Masdar itu apa? Bukan saudaranya masdur ya. Masdar itu adalah suatu kata benda yang diambil dari kata kerjanya. Jadi kayak doroba, yang ibu, korban, kan pukulan. Kalau doroba kan mati fi'il yang menunjukkan masa lampau. Kalau yang ibu yang sekarang dan akan datang. Kalau korban itu kata bendanya. Misalnya kayak kalau bahasa Indonesia kan pukul, memukul, pukulan. Terus tendang, tendangan. Malu dan kemaluan. Rasa malu. Jadi iman itu adalah isim masdar dari amana yu'minu imanan. Iman ini apa? Iman ini didefinisikan oleh Nabi Muhammad sendiri dalam hadis panjang di Al-Baqarah ada yang ketika Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril, kemudian ditanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka iman di situ Nabi jelaskan, iman itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, kamu beriman kepada kitab-kitabnya Allah, kamu beriman kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya Allah, kamu beriman kepada qadar, takdir yang baik dan buruknya. Itu definisi dari Nabi Muhammad. Kalau definisi dari ulama apa iman itu? Iman itu al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan wa yazidu bi ta'atil mannan wa yanqusu bil isyan wa ta'ati syaitan. Jadi iman itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah al-iqraru bil lisan, yaitu dengan ikrar dengan lisan. Iman itu wajib untuk diucapkan. Makanya orang yang mau masuk Islam dia wajib untuk mengatakan syahadatain. Ini sebagai ikrar dia untuk beriman, harus diucapkan. Tapi bersamaan dengan itu tidak cukup iman itu hanya diucapkan, melainkan harus diakui dengan hati juga. Atas dibu bil jannah, harus diakui dengan hati. Kemudian tidak cukup sampai di situ juga. Iman wajib untuk diimplementasikan, dibuktikan dengan amalan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Sama seperti cinta itu tidak cukup untuk diucapkan, tapi perlu dibuktikan dengan perbuatan. Makanya jika bapak-bapak ini ngomong sama istrinya, aku tidak mau sayang kamu, tapi secara amalan
aneh-aneh baik, nggak ada romantis-romantisnya. Berarti kan ibu-ibu kan ragu, ini beneran saya apa enggak? Karena cinta itu butuh dibuktikan, butuh pembuktian. Sama dengan iman. Kemudian iman itu yazidu bi taatil mana? Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu naik turun, bisa naik bisa turun. Kemudian wayan kusuk bil isyani wa ta'ati syaitan, dan berkurang dengan kemaksiatan dan ketaatan kepada setan. Jadi dari definisi ini kita dapat pahami bahwasanya iman itu memiliki beberapa syarat. Maka tidak benar ketika ada orang mengatakan iman itu cukup di lisan saja. Ada suatu golongan sesat zaman dulu lagi, mungkin sekarang juga masih ada, yang mengatakan iman itu cukup diucapkan saja. Maka dia menyerupai golongan Murji'ah. Murji'ah itu golongan yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup diucapkan tanpa perlu diamalkan. Mereka mengatakan bahwasanya keimanan itu tidak berkurang sama sekali karena cukup di lisan. Terus kemudian ada golongan yang mengatakan bahwasanya iman itu wajib diamalkan secara penuh. Ketika orang bermaksiat, orang itu pasti bermaksiat. Jadi ada golongan mengatakan bahwasanya orang yang bermaksiat itu ketika melakukan dosa besar maka hukumnya adalah murtad. Ini adalah golongan Khawarij. Nah, kita Ahlus Sunnah itu berada di tengah-tengah. Kita Ahlus Sunnah berada di tengah-tengah. Kita mengatakan bahwasanya iman itu butuh amalan. Terus kita juga tidak mengatakan pelaku dosa besar itu hukumnya murtad. Melainkan pelaku dosa besar itu juga Muslim. Tapi nanti ketika di akhirat itu urusannya Allah yang menentukan apakah dia itu langsung dimasukkan ke surga atau dicuci dulu di neraka. Ini tadi adalah definisi dari kehidupan yang baik menurut Al-Quran. Jadi bukanlah kehidupan yang baik itu berkenaan dengan kata atau tanpa adanya masalah, tapi kehidupan yang baik itu berkenaan dengan iman dan amal soleh. Jika kehidupan yang ideal, kehidupan yang sempurna itu kalau punya adalah harta, maka sungguh Qarun itu kehidupannya lebih baik daripada kita, adalah orang yang kehidupannya paling baik, karena Qarun itu dilimpahi harta yang banyak oleh Allah. Dia memiliki harta yang sangat banyak sekali. Maka dalam surat Al-Qasas ayat 76 disebutkan inna Qaruna kana min qaumi Musa Bapak alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Jadi kaum itu termasuk Nabi Musa. Dulu termasuk kaumnya Nabi Musa. Terus dia ngadiati. Ngadiati itu apa? Bahasa Indonesia itu. Ngadiati jadi manja. Manja. Adul. Bukan, manja. Dia itu melampaui batas. Melampaui batas, nggak mau beriman kepada Allah, nggak mau menunaikan zakat. Padahal dia telah diberikan kepada dari Allah, diberikan oleh Allah, yaitu harta yang banyak. Sampai kuncinya itu tidak bisa dibawa oleh orang yang memiliki kekuatan besar. Orang yang besar badannya itu tidak kuat untuk manggul kunci-kuncinya. Hartanya Qarun. Kehidupan Qarun itu dipenuhi dengan harta yang sangat banyak sampai orang yang hidup sejaman dengan dia menginginkan apa yang diberikan kepada Qarun. Wa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya ya laitana mithla ma utiya Qarun innahum ladzu fadlin 'azim. Jadi
Korun itu keluar bersamaan dengan harta-hartanya, bersamaan dengan tentara-tentaranya. Maka orang-orang yang melihat itu, mereka ingin seandainya aku memiliki apa yang dimiliki Korun. Ini sifat manusia, sifat manusiawi dari seorang manusia. Jangankan kita melihat Korun yang kayak seperti itu, kita melihat tetangga kita beli motor baru, mesti kita bikin. Kadang-kadang ada yang panas, ya kan? Contohnya beli motor malah diisi panas. Kalau beli bangun rumah diisi panas. Gitu. Minimal ingin. Ini sifat manusia. Tapi kita lihat setelahnya apa yang terjadi pada Korun. Bahasa Nabi wa bidaril ard wa ma kana lahu min fi'atin yang surunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Kami benarkan dia beserta harta-hartanya ke dalam tanah dan dia tidak memiliki golongan yang bisa menolongnya dan dia bukan termasuk orang yang tertolong. Orang yang memiliki harta yang banyak Allah benarkan di dalam tanah, berarti orang itu bukan seorang yang memiliki kehidupan yang ideal. Jadi kalau ukur kehidupan ideal bukan dengan banyaknya harta. Terus kita lihat sebaliknya. Kita lihat kehidupan para nabi. Kita lihat kehidupan para orang soleh. Kita lihat kehidupan para wali. Bagaimana kehidupan mereka? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kurang soleh atau? Seorang nabi itu nggak mungkin nggak soleh. Nabi itu sesoleh-solehnya orang. Nabi Nuh itu orang paling soleh di zaman beliau. Beliau dakwah selama 950 tahun, yang beriman cuma 40 orang. Dan ya bukan termasuk anaknya 40 orang itu. Anak dan istrinya bukan termasuk dalam itu. Orang yang soleh memiliki anak yang durhaka, kafir. Anaknya kafir kan, sudah durhaka kafir kan. Ketika diajak untuk naik kapal, dia nggak mau. Menanda Nuh ibnahu wa kana fi ma'zidi ya bunayya rekam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal ini. Jangan sampai kamu bersama dengan orang kafir. Maka jawabannya apa? Qala sa'ami ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak mau, aku akan naik ke gunung yang paling tinggi supaya aku terhindar dari banjir ini. Jadi ketika seorang yang soleh, orang yang paling soleh di zaman itu, ternyata juga memiliki permasalahan hidup. Yaitu apa? Permasalahannya anaknya kafir. Kemudian kaumnya membangkang. Yang beriman kepada Nabi Nuh cuma 40 orang. Kemudian Nabi Yusuf, kita lihat Nabi Yusuf itu kecilnya dihasati oleh saudaranya sendiri. Saudara-saudaranya mati sama Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Dicemplungkan ke dalam sumur, terus ditemu oleh kafilah pedagang, terus dijual sebagai budak. Habis itu masih difitnah memperkosa perempuan, terus dipenjara. Nabi Yusuf itu orang soleh apa? Sesoleh-solehnya orang di zaman itu ya Nabi Yusuf. Tapi orang soleh memiliki ujian hidup yang bertubi-tubi. Kemudian Maryam, Ibunda Maryam. Ibunda Maryam melahirkan tanpa adanya bapak. Jadi anaknya itu tidak memiliki bapak. Ini kan suatu aib. Jadi zaman dulu sampai dari zaman dulu itu ketika orang sampai hamil tanpa adanya bapak itu aib yang sangat besar. Kalau sekarang ya mungkin suatu biasa. Tapi faktanya seperti itu, memang suatu biasa. Tetangga saya itu kan dulu ada yang ya itulah namanya di luar nikah ya atau biasa ya jadi barang tapi yang paling seminggu terus sudah. Tapi kalau zaman dulu zamannya Ibunda Maryam itu memang aib besar dioleh-oleh ini sampai-sampai beliau itu mengharapkan untuk mati. Oh ya lain kali itu kau berada waktu tunasnya manusia. Sekiranya aku mati sebelum ini, sebelum melahirkan, maka akan dilupakan. Sampai-sampai seperti itu. Kemudian Mus'ab bin Umair, sahabat itu 3 orang yang soleh.
Mus'ab bin Umair itu ketika jahiliyah, beliau adalah orang kaya, anaknya orang kaya. Pakaiannya itu bagus, nempel gitu. Palmete kehidupannya itu dipenuhi dengan uang yang banyak. Tapi pada akhir hayatnya beliau ditemukan hanya memiliki kain yang melekat pada tubuhnya. Yang ketika ditarik ke atas maka bajunya itu akan membuka kakinya. Jadi kakinya itu tersingkap ketika ditarik ke atas. Ketika ditarik ke bawah, kepalanya yang tersingkap. Ketika masuk Islam seperti itu di akhir hayatnya. Maka kehidupan para nabi, kehidupan para orang-orang soleh ini ternyata jauh dari ideal. Malah justru kehidupan mereka adalah kehidupan yang banyak dipenuhi oleh masalah. Jadi tolak ukur kita bisa ambil kesimpulan tolak ukur kehidupan yang baik karena kehidupan yang dipenuhi harta, bukanlah kehidupan yang tanpa masalah, melainkan yaitu tadi kehidupan dengan iman dan amal soleh. Ya ini karena sudah suruh ya, sudah lewat 5 menit, maka saya suruhkan sampai di sini saja. Kalau tidak ada kurangnya saya mohon maaf. Tutup dulu. Jadi tidak salah. Mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.